Bagi Taruna, menikmati masa muda dengan caranya sendiri adalah sebuah pilihan yang perlahan-lahan akan menyeretnya dalam sebuah kesenangan yang semu. Saya masuk di dalam satu lingkungan yang semuanya peminum. Tiap hari minum. Jadi kalau orang minum ini emosi tersulut. Kalau biasa emosi tersulut, kadang-kadang terjadi salah paham. Sama penduduk kampung dianggap menantang mereka. Saya merasakan dikeroyok di sana juga pernah. Padahal saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi banyak kejadian yang mana suara kita tuh kasar didengar orang gitu. Kehidupan saya sangat-sangat bebas saat itu. Tidak ada yang melarang. Saya merasakan bahwa saya lepas. Jadi saya melakukan apa aja bisa. Masa lalu Taruna yang kelam dan memilukan tak dapat begitu saja pupus dari bayangannya. Siksaan dan kekejaman sang ayah telah menorehkan secerca luka yang mendalam di hati Taruna. Kenapa nasi dibuang-buang? Memang cari nasi gampang? Saya sudah merasakan pukulan rotan, kepala sabuk, ikat pinggang. Bahkan saya juga pernah mengalami dicelupin papa di dalam drum yang diisi air. Dan itu sangat-sangat membekas di hati saya. Kenapa bapak saya menurut saya sangat-sangat jahat gitu. Saya berusaha untuk selesai sekolah dengan harapan saya bisa kuliah di tempat lain dan saya bisa bebas. Taruna melanjutkan kuliah di kota lain. Bagai burung lepas dari sangkar, Taruna pun tak terkendali menikmati kebebasannya. Sampai akhirnya ia bergabung dengan sebuah komunitas yang selalu membuat keonaran. Suatu saat, sebuah geng yang terkenal dengan kebrutalannya mulai mengancam keberadaan kelompok Taruna. Geng tersebut mulai melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Jadi banyak anak-anak yang perantau itu dipalak, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mulai main benda tajam. Jadi saya merasakan takut saat itu. Takut sekali dan saya anggap bahwa saya harus mencari sesuatu yang mana itu bisa membuat saya jadi kuat dan saya bisa menjaga diri saya menurut saya. Tindakan brutal dari geng lain tersebut membuat Taruna dan teman-temannya benar-benar mati kutu. Ketakutan bercampur dendam dan amarah kian berkecamuk dalam batin Taruna. Dan demi harga diri dan keselamatan jiwanya, Taruna dan teman-temannya pun memutuskan pergi ke pedalaman untuk berguru ilmu hitam. Saya tidak memikirkan lagi apakah itu okultisme, apa itu ilmu hitam. Bagi saya ingin pokoknya saya kuat. Saya disuruh menjadi layaknya sebagai seekor binatang. Saya mengambil kira-kira saya berdiri jarak 100 meter dari tempat di mana dia suruh saya menggigit suatu barang, benda. Suruh tubuh saya dirajah dengan darah ayam saat itu. Dan saya menuju ke tempat itu dengan merangkak. Saya tidak pikir panjang saat itu. Karena di dalam saya isinya cuma dendam. Isi saya cuma ketakutan. Dan saya jalani semua ritual dia. Saya menganggap ini adalah satu yang benar aja. Karena saya mendengar dari kecil sepertinya okultisme itu tidak berbahaya. Saya langsung dibacok, dipakai golok, seluruh badan saya dibacok dan saya merasa kebal. Jadi pada saat saya sudah memakai ilmu, saya terlibat dalam okultisme, saya tidak takut sama orang, saya merasa hebat dan itulah yang mengakibatkan saya sombong. Ilmu hitam telah menyatu dengan raga Taruna. Kesombongan pun mulai merajai jiwanya. Beberapa kali kejadian, salah satunya di Celurit itu udah kejadian kan.
Kalau nggak kan udah pasti sobek di sini, ya kan? Tapi kan tidak gitu loh. Saat Taruna telah memiliki seorang istri, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Saya punya niat ingin baik, dan okultisme yang dulu saya ambil itu saya anggap tidak ada. Ritual itu sudah tidak saya jalankan lagi. Saya dibacok mempan, saya luka juga. Kena beling saya luka. Saya kena pisau juga saya tetap luka. Tetapi akibatnya bagi kehidupan saya dan efek yang ditimbulkan itu ternyata besar. Di dalam perjanjian itu kan sudah mengatakan bahwa saya ikut dengan apa peraturan mainnya dia. Dan itulah harga yang harus saya bayar. Sebetulnya saya harus ngikutin apa yang dia mau. Tapi walaupun di pertengahan perjalanan saya tidak mau pakai itu ilmu lagi, itu bukan berarti bahwa perjanjian itu hilang begitu aja. Akibat pengaruh ilmu hitam tersebut, kehidupan keluarga Taruna pun mulai terusik oleh hal-hal yang berbau supranatural. Sempat ngalamin hal-hal yang aneh gitu loh. Sepertinya tidur tapi kayak enggak, karena aku bisa dengar bunyi pintu dibuka, krek gitu. Tiba-tiba ada orang masuk gitu loh. Dia jalan gitu masuk, terus aku bilang, kamu tuh siapa gitu loh. Dia bilang, kamu siapa gitu. Tapi dia jalan tuh ke arah suamiku gitu. Dia nggak jawab nggak apa, karena aku lihat bawah juga. Jadi dia tetap jalan. Terus aku bilang, dalam nama Yesus kamu pergi gitu kan. Untung aku kaget bangun gitu. Aku bangunin suamiku gitu loh. Aku bilang aku mimpi, ternyata pintu kamarku nggak kebuka loh. Aku mimpi loh kata. Aku bilang mimpi tapi dibilang mimpi aku kayaknya nyata. Saya tidak pernah ngalamin yang aneh-aneh. Karena ya saya anggap itu biasa sudah. Saya tidak pernah bercerita dengan istri saya. Saya tidak pernah bicara banyak mengenai masa lalu saya kepada istri. Kenapa sih setiap malam dia nangis saja terus? Saya juga nggak tahu. Ya kamu apain kek biar dia diam? Kamu itu kan ibunya. Coba kamu bawa keluar. Jadi pas waktu anak pertama itu lahir, setiap malam tuh dia nangis terus. Setelah saya pikir-pikir saya ingat bahwa saya masih pegang jimat saat itu. Akhirnya saya buang. Barang-barang itu begitu saya ingat saya buang. Saya anggap sudah hilang. Dan begitu saya buang, betul anaknya tidak menangis lagi. Saya merasa bahwa sebetulnya tidak punya rasa damai sejahtera di dalam hati saya. Suatu hari, sang istri pun mengajak Taruna untuk berkunjung ke rumah seorang teman. Di tempat itu, Taruna mengalami suatu kejutan. Saya kaget begitu hamba Tuhan itu bicara sama saya. Tak, kamu datang tidak sendiri. Saya bilang saya sendiri, saya sama istri saya. Saya masih sombong saat itu. Dia bilang tidak. Saya melihat banyak kepala di belakang kamu. Ternyata okultisme saya yang dahulu itu masih ada sama saya. Saya tahu itu apa yang dia maksud, tapi saya berpura-pura untuk tidak tahu. Situ aku baru tahu kalau ternyata dia pernah punya ilmu gitu. Sebelumnya nggak pernah tahu sama sekali gitu. Saat sang istri mengetahui Taruna terlibat dalam ilmu hitam, ia pun mengundang seorang teman untuk menolong Taruna agar lepas dari ikatan ilmu hitam tersebut. Namun ketika Taruna bertemu dengan orang tersebut, ia menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Saya ingin tahu seperti apa sih yang kamu mau sajikan begitu. Karena kalau dulu di okultisme, dia langsung bisa praktekin kan. Kalau ilmu kebal dia langsung kebalin kita. Dia langsung bisa membuat kita nggak mempan dibacok dan lain sebagainya. Tapi apakah dia bisa seperti itu? Itu pemikiran saya. Dan apa sih yang mau kamu obatin dari saya? Karena saya merasa baik-baik aja. Aku berharap suamiku bisa membuka hati, ya kan? Bisa lepas dari kuasa gelap seperti itu.
Saya di sini muntah, dia doakan saya merasa ada yang lepas. Tapi itu tidak berbuat banyak bagi saya. Meskipun saya merasakan ada kasih, tapi saya tidak tahu kasih apa ya seperti yang melanda saya ini, saya tidak tahu. Mengetahui suaminya masih belum sepenuhnya lepas dari ilmu hitam, sang istri membawa Taruna ke sebuah ibadah. Saat Taruna maju ke depan untuk didoakan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia doakan saya diam, saya bilang dalam hati, kamu bisa apa sih? Kamu orang tua nggak ada apa-apanya. Saya doakan, saya tunduk, saya tahan. Beberapa menit dia mendoakan saya pandang dia, saya tundukin lagi, saya tahan. Tapi saya merasa ada arus panas yang masuk dalam tubuh saya. Saya lihat ini ada apa? Saya lihat lagi dia, ternyata seluruh panitia sudah mendoakan saya saat itu. Saya tahan lagi, saya pejam, saya bilang saya pengen tahunya seperti apa sih ini. Kok panas badan saya? Banyak kepala bersayap di belakang panitia yang memuji. Dan saya tahu itu memuji Tuhan. Begitu saya melihat ada serangan panas di tubuh saya dan saya jatuh. Dan saya muntah darah di situ. Saya berguling-guling, saya merasakan sakit di ulu hati ini. Saya tahu yang saya telan itu berupa botol pada saat saya, dan ini tidak tercerna. Dan itu saya tidak tahu di alam rohnya itu keluar atau tidak, tapi darah yang keluar. Saya lihat satu jubah. Saya tidak lihat mukanya. Jubah putih yang mana banyak terbias warna keemasan, sinar keemasan. Cuma saya ada lihat tangan dan suruh saya naik. Dan saya tahu itu Yesus. Ternyata gila. Masa lalu saya sudah mengikatkan darah, perjanjian darah dengan iblis. Dan itu saya iakan. Saya tidak tahu akibatnya seperti apa. Dan saat itu saya merasakan bahwa saya sudah masuk ke dalamnya. Saya sangat takut saat itu. Meskipun saya melakukan perjanjian darah, tapi saya yakin Tuhan menyelamatkan saya. Saya ingin bertobat. Jujur, saya ngalamin damai sejahtera. Pertama kali saya ngalamin kelegaan saat itu. Saya betul-betul ngalamin bahwa Tuhan itu dekat, dan kembali lagi saya katakan bahwa kuasanya itu sangat besar. Menyadari bahwa hidupnya telah diselamatkan, Taruna pun mulai mengikuti beberapa kali ibadah. Dan secara berangsur-angsur, Taruna dibebaskan dari ikatan ilmu hitam. Kini Taruna dapat menapaki kehidupan yang lebih bahagia bersama keluarganya. Kalau waktu dia masih ada kuasa gelap itu, suasananya nggak enak, kayak panas gitu loh. Gimana gak dibilang panas wong kalau ngobrol gitu kan, kita ngobrol aja gitu, bisa berantem. Kalau setelah dia lepas, nyaman-nyaman aja gitu loh. Terus enak gitu kayaknya di rumah, ngerasa damai kayak begitu. Sekarang saya merasa lebih bahagia. Saya merasakan damai sejahtera dan sukacita saat ini. Gak bisa terbayar kebaikan Tuhan buat aku gitu, buat keluargaku. Sampai bisa dipulihkan, karena banyak orang bilang hebat sekali ya bisa pulih gitu. Tuhan yang menyelamatkan saya, sehingga saya bisa sampai saat ini ada, itu karena anugerah belas kasihan Tuhan untuk saya.